Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai uji regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS. Untuk itu kita perlu memperhatikan beberapa syarat atau ketentuan, yaitu yang pertama, tujuan. Jadi, analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, di sini ada kata kuncinya, menguji pengaruh. Kemudian, syarat uji regresi linier sederhana ini ada dua. Yang pertama, valid dan reliable, normal dan linier. Valid di sini artinya kondisi ketika instrumen sudah teruji ketepatannya untuk mengukur data atau nilai pada penelitian tersebut. Kemudian, reliable berarti jika instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama pula. Kemudian selanjutnya, kita juga perlu mengetahui normalitas dan linier. Dan selanjutnya, dasar pengambil keputusan ada dua di sini. Yang pertama, kita perlu membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas yang digunakan. Pada kesempatan ini kita menggunakan nilai probabilitas 0,05. Ya, jadi di sini ada ketentuannya. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, di sini dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Dengan ketentuan, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian selanjutnya kita cek juga data penelitian yang akan kita uji. Di sini sudah saya siapkan dalam bentuk Excel. Ini datanya. Di sini saya memiliki dua data uji, yaitu data trust atau kepercayaan ini sebagai variabel X dan data partisipasi ini sebagai variabel Y. Ini bermuara pada skripsi yang berjudul Pengaruh Trust kepada Calon terhadap Partisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa X di Kabupaten Gailuas. Tentunya kita akan mencari tahu apakah trust atau kepercayaan ini memiliki pengaruh partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa X di Kabupaten Gailuas. Oke, karena data sudah ada, kita langsung ke SPSS-nya. Jadi, di sini langkah awal kita perlu mendefinisikan data. Caranya kita klik variable view. Kemudian pada baris name ini kita tulis X dan Y. Kemudian pada label ini kita tulis trust, kemudian partisipasi, sehingga nanti di data view sudah ada untuk variabel X dan variabel Y. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal mengcopy data tadi yang berbentuk Excel tadi. Di sini ini kita copy. Kita copy sampai ke nomor 53. Kita copy saja langsung. Kemudian kita paste di sini.
Ini datanya sudah tercopy. Langkah selanjutnya adalah langsung kita run. Kita klik data analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian pilih linear. Kemudian variabel trust ini kita masukkan kepada kolom independent, kemudian partisipasi kita masukkan ke dependent. Setelah itu langsung kita OK. Ini adalah output dari data yang kita run. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menjelaskan dari masing-masing hasil dari data tersebut. Oke, untuk output yang pertama yaitu variable entered atau removed. Jadi output bagian pertama variable entered atau removed ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Jadi dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel trust, ini sebagai variabel independent, dan partisipasi sebagai variabel dependent, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Jadi di sini tabel variabel enter atau remove ini menjelaskan variabel yang dipakai. Kemudian lanjut output model summary. Jadi ini penjelasannya. Output bagian kedua atau model summary, tabel di atas menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,463. Jadi di sini artinya bahwa terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y yang total hubungannya adalah sebesar 0,463. Kemudian, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat atau partisipasi adalah sebesar 21,5%. Ini sudah dilingkari ya, ada R-square, kemudian R, nah ini sudah dilingkari. Kemudian lanjut kita ke output selanjutnya, yaitu tabel ANOVA. Jadi sebelum saya menjelaskan tabel ANOVA ini, jadi ANOVA ini sebenarnya atau umumnya digunakan untuk regresi linear berganda, tetapi tidak masalah kita interpretasikan juga datanya pada kesempatan ini. Jadi di sini untuk output bagian ketiga atau ANOVA, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 13,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 atau artinya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust terhadap variabel partisipasi, atau ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Output yang terakhir adalah output koefisien. Penjelasannya adalah output bagian keempat atau koefisien ini diketahui nilai konstanta A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust atau disingkat dengan B atau koefisien regresi sebesar 0,438, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Jadi A di sini adalah konstanta, kemudian B di sini adalah nilai trust,
Jadi Y sama dengan 9,481 ditambah 0,438X. Dengan keterangan bahwa persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Yang pertama, konstanta sebesar 9,481. Ini mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,481. Kemudian, koefisien regresi X ini sebesar 0,438, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Sehingga koefisien regresi nilai tersebut bernilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Positif yang dimaksud di sini adalah angka pada 0,438, bukan min 0,438. Inilah pengertian dari yang atau dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Poin terakhir yang paling penting di sini adalah pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Di sini ada dua. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust berpengaruh terhadap variabel partisipasi. Kemudian nilai T diketahui, nilai T hitung sebesar 3,735 lebih besar daripada T tabel 2,008. Sehingga dapat disimpulkan bahawa variabel trust berpengaruh terhadap variabel partisipasi. Mungkin di sini ada pertanyaan, nilai T tabel sebesar 2,008 ini datangnya dari mana? Okey, kita perlihatkan cara mencari T tabel. Bahwa rumus T tabel di sini adalah A dibagi 2 N kurang K kurang 1. A di sini adalah nilai probabilitas yang kita gunakan, yaitu sebesar 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Kemudian N di sini adalah jumlah sampel. Jadi jumlah sampel yang kita gunakan tadi itu sebesar 53. Kemudian kurang 1 sehingga menjadi 51. 51 ini dilihat pada nilai distribusi nilai T tabel. Tetapi sebenarnya di SPSS itu sudah disediakan gitu ya, dengan melihat nilai tabel ANOVA. Jadi di DF-nya kita lihat bahwa di sini ada 51. Sehingga nilai T tabelnya adalah sebesar 2,008. Tetapi untuk membuktikan bahwa kita akan tunjukkan gitu distribusi nilai T tabel. Okey, baik, kita lihat ini distribusi nilai T tabel. Jadi di sini tadi kita menggunakan probabilitasnya 0,025. Kemudian jumlah sampelnya tadi 53, tetapi sudah dikurang K, dikurang 1 menjadi 51. Kita lihat di sini 51. Jadi di angka 51 ini sehingga mendapatkan T tabel 2,008. Ini adalah tabel distribusi nilai T tabel gitu ya. Mungkin pada kesempatan ini hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai uji regresi sederhana. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.